Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, hari ini kita akan membahas mupel matematika. Kalau kemarin Bu Ari sudah memberikan tugas untuk membaca paket halaman 100 tentang denah, hari ini kita akan membahas lebih lanjut. Nah, denah apa sih yang disebut dengan denah? Denah adalah gambar yang menunjukkan letak atau lokasi suatu tempat. Nah, denah ini sebenarnya adalah sebuah gambar miniatur yang menunjukkan sebuah lokasi. Miniatur suatu lokasi ya berarti ya. Jadi gambarnya diperkecil. Kemudian, nah di sini coba di sini ada sebuah denah. Di sebuah denah ini perlu kalian ketahui, hal terpentingnya adalah arah mata anginnya. Yang bagian atas itu utara, berarti bawahnya adalah selatan, kemudian sebelah sini timur, sini barat. Jadi saat kita membaca sebuah denah, kita tidak melihat apa itu atas bawah, tidak, tapi utara, selatan, barat, timur. Jadi ketika kalian ditanya pabrik semen itu berada di mana, jawabannya adalah pabrik semen berada di sebelah utara Jalan Perintis. Begitu. Terus lanjut lagi, misal apa ini? Di balik Jalan Perintis itu berada di mana? Jalan Perintis itu berarti di sebelah selatan pabrik semen. Kemudian kalau ditanya MMD itu berada di mana lokasinya? Lokasinya berarti kita lihat Jalan Merdeka Raya ya, berarti berada di sebelah utara Jalan Merdeka Raya. Oke? Saya kira paham. Pokoknya intinya yang dipentingkan adalah arah mata anginnya. Kemudian kita masuk ke bab skala. Apa sih yang disebut dengan skala? Skala adalah perbandingan jarak pada peta atau denah dengan jarak sebenarnya. Biasanya kita jumpai dalam denah atau peta. Nah, skala ini dibutuhkan itu untuk apa? Ketepatan ukuran. Jadi ketika sebuah tempat kita buat denah atau kita buat petanya, maka kita sebelumnya harus membuat skalanya, ukurannya. Ketika kita mau memperkecil atau membuat miniatur sebuah tempat atau lokasi, kita menghitung skalanya terlebih dahulu. Begitu ya. Terus kita lanjut. Nah, ini kita simak videonya ya. Skala. Kita masuk ke bab skala ya. Kalau kemarin habis denah. Nah, menurut pengertian matematisnya, skala itu dirumuskan dengan simpel saja. S sama dengan JP per JS. Maksudnya apa ini? Saya perjelas ya. S artinya skala, sama dengan JP itu jarak pada peta, per atau bagi, JS itu jarak sebenarnya atau jarak sesungguhnya. Kalau secara bahasanya, runtutnya biar bagus, skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Nah, ini jika kita bikin segitiga istimewanya seperti saat kecepatan dan debit, jauh lebih mudah. Kita bikin segitiganya ya. Sini JP, sini S, JS. Masih ingat? Ketika mau mencari salah satu unsurnya, kita tutupi unsur yang mau kita cari. Semisal kita cari skala, yang kita tutupi adalah S-nya. Yang tersisa JP di atas, JS di bawah. Artinya skala dapat kita cari dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya atau jarak sesungguhnya. Begitu pula ketika kita mau mencari JP, maka unsur JP kita tutupi. JP apa tadi? Jarak pada peta. Nah, JP yang tersisa yang bisa terlihat adalah S dan JS. Artinya jarak pada peta dapat dihitung dengan skala kali jarak sebenarnya. Begitu pula dengan JS. Ketika mau cari JS, kita tutupi JS-nya. JS sama dengan apa?
di atas ada JP, di bawah ada skala. Artinya jarak sebenarnya bisa dicari dengan jarak peta dibagi skala. Gitu ya. Oke. Nah, skala biasanya itu umumnya bentuknya penulisannya adalah S sama dengan 1 bagi. Kalau anak-anak belum mengenal bab skala, ini Bu Haris kasih contoh seperti ini ya. Pasti bacanya nanti skala sama dengan 1 bagi 500.000. Nah, cara baca skala yang benar adalah 1 baginya dibaca banding. 1 banding 500.000. Bentuk seperti ini sudah benar. Ini juga bisa ditulis seperti ini. Skala sama dengan 1 banding, oh sama ya, maaf, 1 per, masih ingat ya? Dulu Bu Haris sudah pernah bilang bagi sama per itu sama saja. Boleh ditulis 1 per 500.000, tapi tetap bacanya harus skala 1 banding 500.000. Oke ya, paham ya? Dan arti dari skala ini maksudnya apa? Kalau di sini Bu Haris ngasih contohnya adalah 1 banding 500.000, artinya itu apa? Artinya 1 senti, ini ya, 1 sentimeter pada peta mewakili 500.000 sentimeter pada kenyataan atau sebenarnya. Jadi semisal kita mau menggambarkan panjang rumah 10 meter, itu kan tidak mungkin bisa digambar dalam sebuah buku. Oleh sebab itu dibikinlah skala. Nah, skalanya itu diperkecil. Nah, kalau kita bikin skala wujud ada 1 banding 500.000, itu artinya 1 cm pada gambar atau pada peta mewakili 500.000 cm pada kenyataan atau keadaan sebenarnya. Berarti ketika rumah kalian 10 meter mau mbok gambar di dalam buku gambar biar kecil, itu juga bisa dibikin skalanya. Nah, bagaimana cara bikin skalanya nanti kita lanjut ke soal aplikasinya. Yang penting kalian sudah paham apa itu skala dulu ya. Rumus umumnya juga sudah. Nanti lanjut di contoh soal.